Saudara sekalian semuanya, shalom dan selamat beribadah dalam ibadah online kita di GB Putra pada hari Minggu ini. Saudara-saudara terkasih, kita berterima kasih kepada Tuhan, kita masih bisa tetap beribadah di tengah-tengah situasi yang demikian menekan selama 1,5 tahun terakhir ini, semua karena anugerah Tuhan saja. Tapi lebih daripada itu, saudara sekalian, saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Jadi sementara kita semua saat ini ada di rumah masing-masing, sebagian mungkin ada di jalan, lagi ada dimanapun juga, mari kita terima dengan iman, percaya bahwa kuasa Tuhan itu tetap bekerja, sekalipun kita ini dibatasi oleh jarak dan ruang. Kita sama-sama naikkan doa di hadapan Tuhan, supaya pada hari ini kita sungguh-sungguh terima berkat besar melalui khotbah pada hari ini. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur, Bapa Sorgawi, buat firman-Mu. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, dan semakin hari kami melihat dunia ini semakin hari semakin bertambah gelap. Maka kami memohonkan terang firman itu dinyatakan dalam hidup kami, sehingga jalan hidup kami ini menjadi jalan hidup yang dituntun diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Pada hari ini kami meluaskan Roh Kudus boleh bekerja dengan amat leluasa di tengah-tengah kami, di dalam diri kami, sehingga pada hari ini kuasa itu bekerja dan kami diberkati. Pakailah hamba-Mu pada hari ini Tuhan, dengan mengingat betapa lemahnya hamba-Mu tanpa Engkau. Kiranya pertolongan Tuhan, kuasa pengurapan bekerja, hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada umat-Mu, dan setiap kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita, dengan tanah hati yang subur. Firman-Mu ya Tuhan ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami, dan kami siap diberkati. Kami siap untuk tidak hanya mendengar, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, Raja yang kekal, kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Kira-kira 20 tahun yang lalu, ya kira-kira 20 tahun lalu atau mungkin 19 tahun yang lalu, saya diundang oleh satu gereja untuk pelayanan di Melbourne. Ya. Dan kemudian saya pada bulan Juli itu lagi dingin-dingin sekali, suhu kira-kira 8-10 derajat. Saya itu nunggu jemputan, jam 10 dijemput katanya. Nah, saya tunggu di lobi sebelum jam 10. Ya, sudah tunggu, ya biasalah ya, jam 10 saya tunggu, jam 10 nggak ada yang jemput. Ya nggak apa-apa, barangkali ada telat sedikit, no problem. Lalu saya tunggu-tunggu lagi, jam 10 lewat 15, 10 lewat 20, belum muncul juga jemputannya. Nah, saya mulai bertanya-tanya nih, wah ada apa nih? Ya, biasanya nggak telat demikian. 10.30 belum juga nongol, saya mulai was-was. Akhirnya 10.45 SMS masuk, dan saya dikasih tahu, Pak, yang jemput itu sudah nungguin Bapak dari sebelum jam 10 di depan hotel. Nah, saya sekarang kaget. Jadi saya akhirnya keluar dari pintu hotel dan lihat ke jalan di depan, tidak ada sama sekali kendaraan. Jadi akhirnya saya putuskan buat nelpon. Saya nelpon dan tanya, mana orangnya? Loh Pak, dia sudah nunggu dari sebelum jam 10, udah hampir sejam nunggu Bapak. Saya bilang, saya juga udah sejam nunggu dia. Nah, akhirnya dikasih nomornya yang jemput itu. Saya telepon dia. Saya tanya, Anda di mana? Pak, saya depan hotel, Pak. Depan hotel, saya bilang, saya juga depan hotel, kok tidak ada? Saya bilang, Anda di nomor berapa? Akhirnya disebut, dia di Jalan Spencer nomor 30. Saya bilang, oh, saya di nomor 300. Jadi selama sejam, dia nunggu di nomor 30, harusnya nomor 300. 0 itu angka yang remeh. Ya. Beberapa orang malah tidak menganggap 0 sebagai angka. Angka itu 1 sampai 9. 0 itu bukan angka. Lah kalau bukan angka itu apa? Ya. Nah, 0 itu kosong. 0 itu tidak ada isi. Orang tanya, hasil kerjamu gimana? 0 besar, tahu nggak? Kira-kira gitulah, maksudnya nggak ada. Jadi 0 itu sesuatu yang dianggap remeh, dianggap sebagai tidak ada, ketiadaan, nothingness, zero. Tapi akhirnya kita menyadari bahwa sebenarnya angka 0 itu ternyata bisa sangat menentukan.
antara rumah nomor 30 dengan 300 kan bedanya itu jauh banget, berapa ratus rumah, ya. 1-0 hilang saja ternyata bisa bikin repot. Yaitu sasaran meleset, tujuan tidak tercapai, proyek tertunda, pelayanan terganggu. Ya. Kalau ada yang anggap 0 itu nggak penting, saya mau bikin satu eksperimen nih. Yaitu kalau saudara-saudara umpama gajinya diambil 1 0-nya, kita buang 0-nya 1, mau nggak? Oke, gajinya semula 10 juta, kita buang 0 1 lah, 0 kan remeh, 0 kan nggak ada apa-apanya, kita buang 0 1, 10 juta jadi 1 juta, mau nggak? Nah, dalam hidup ini ada banyak hal-hal tertentu yang kita itu anggap sebagai 0, tapi ternyata perannya itu besar sekali. Ya. Kalau saudara suka sepak bola Inggris, pasti kenal klub yang namanya Leicester City. Leicester City ini selama 10 tahun itu klub yang dianggap sebagai klub guram istilah kita ya. Kenapa? Mainnya cuma di divisi 1 dan 2. Enggak, selama 10 tahun tidak pernah masuk divisi utama. Lalu kemudian pada tahun 2015 akhirnya masuk divisi utama, lumayan nomor 14 ya, dari atas itu nomor 14, oke. Nah, kemudian mereka ganti pelatih. Mereka panggil satu orang pelatih namanya Claudio Ranieri. Begitu diumumkan bahwa klub kita ini sekarang punya pelatih baru, Claudio Ranieri, wah malah jadi bahan ini olok-olok. Kenapa? Ranieri itu adalah pelatih gagal, baru dipecat sama timnas Yunani, baru kerja 4 bulan udah dipecat. Itu orang masa dipilih jadi pelatih, apa nggak ada yang lain? Nah, jadi demikian pemainnya diolok-olok, pelatihnya juga diolok-olok. Tapi yang luar biasa apa, saudara-saudara sekalian, bahwa Ranieri itu membuat suatu kejutan besar. Sebab pada waktu itu taruhan di Inggris tuh bola itu jadi taruhan. Kalau Indonesia kan nggak pernah, ya kan? Nah, jadi di sana itu taruhan. Taruhan untuk Leicester City juara Inggris adalah 1:5.000. Artinya kalau umpama ya, kita ikut taruhan, jangan kita deh, oke? Ada orang ikut taruhan $1. Kalau Leicester City jadi juara Inggris, dia akan dapat $5.000. Satu dibayar 5.000. Bayangkan. Dengan kata lain, menurut para mereka yang petaruh itu, kemungkinan besar atau kemungkinan Leicester City ini jadi juara Inggris adalah 5.000 tahun main. 5.000 tahun main baru jadi juara. Kira-kira parahnya sedemikianlah. Tapi Ranieri kemudian membuat kejutan besar sekali karena dia membawa Leicester City menjadi juara Inggris, mengalahkan, sebut aja, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, semua klub-klub gede semua lewat, ya. Leicester City jadi juara. Nah, saya mau saudara sekalian mencoba kita melihat bahwa Leicester City ini adalah kisah tentang underdog. Underdog ini bisa diartikan sebagai, kalau kita baca artinya adalah pihak yang tidak dianggap atau tidak diperhitungkan. Dalam pertandingan berarti pihak yang dianggap pasti akan kalah. Ya. Lu pasti kalah, itu aja. Ya. Nah, jadi kisahnya Leicester City ini adalah kisah tentang 0 tadi itu loh, yang dianggap 0. Underdog terbesar dalam sejarah olahraga. Saya kutip pelatihnya berkata demikian. Ya, Claudio Ranieri dikutip berkata begini. Kemenangan Leicester City memberikan pengharapan atau istilah saya inspirasi kepada semua pemain muda di luar sana yang diberitahu bahwa mereka tidak cukup bagus. Pengharapan. Nah, itu adalah satu kata yang muncul ketika mendengar cerita ini. Ya. Pengharapan bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang terpuruk, tidak dianggap, tidak diperhitungkan, mereka yang nggak cukup bagus. Dan di dunia ini ada banyak orang-orang yang dituding demikian atau justru merasa sayalah demikian. Di dalam dunia olahraga, dunia bisnis, dunia politik, kita melihat ada orang-orang yang tidak dianggap. Underdog tadi itu.
yang lakukan hal yang besar yang tidak terpikirkan. Umpama contoh Presiden Indonesia Joko Widodo ketika dari awal itu tidak diperhitungkan, tidak dianggap akan bisa menduduki jabatan tertinggi di negeri ini, ya. Tapi di berbagai halaman Alkitab kita juga menemukan catatan orang-orang yang nggak dipandang, nggak dianggap, nol tadi dulu, underdog, yang ternyata Tuhan pakai lakukan perkara-perkara yang besar. Coba kita baca ya, 1 Korintus, pasal yang pertama, ayat yang ke-27, 1 Korintus, pasal yang pertama, ayat 27 sampai 29. Tetapi, apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti. Dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Halaman demi halaman kitab suci memberikan contoh-contoh demikian. Mari kita ambil contoh umpama Musa. Musa ini kan seorang pelari yang sebenarnya, orang yang kabur dari kejaran polisi, kejaran Firaun. Dia kemudian menghilang 40 tahun dari seseorang yang semula somebody, kata orang, menjadi nobody, ya. Jadi seseorang yang underdog, zero. Tapi kemudian dia kembali dan mengalahkan Firaun dan menjadi pembebas bangsanya. Itu cerita tentang underdog. Lalu kemudian Bapak Ibu mungkin tahu cerita tentang satu orang pemimpin Israel bernama Yefta. Yefta ini aslinya adalah dia seorang anak haram. Jadi bapak ibunya tidak kawin. Nah, ibunya sendiri seorang pelacur. Jadi karena itu Yefta ini diusir oleh saudara tirinya, diminta pergi, ya. Dan kemudian ketika terjadi perang, akhirnya mereka perlu seseorang yang bisa berperang. Akhirnya yang orang buangan tadi itu loh, yang si underdog tadi Yefta itu dipanggil kembali. Dan kemudian membawa bangsanya untuk mengalami suatu kemenangan. Itu Yefta. Kalau kita perhatikan lagi, umpama contoh di Alkitab itu ada namanya Esther. Esther itu adalah ratu, luar biasa. Tapi ingat, dia adalah seseorang yang aslinya itu seorang tawanan perang. Lalu kemudian ada Yusuf di Kejadian. Yusuf ini menjadi Perdana Menteri Mesir. Tapi kan dia narapidana sebelumnya. Jadi seorang napi itu kan dianggap sudah hilang, nggak ada. Nol, zero, underdog. Tapi jadi penguasa di Mesir. Kalau kita mau lanjut lagi, ada banyak sekali. Daniel itu tawanan perang yang kemudian menjadi pemimpin di negara yang namanya Babilonia, kemudian kerajaan Persia. Banyak sekali. Daud dan Raja Daud itu semula adalah seorang underdog, zero. Dia bahkan tidak diperhitungkan oleh bapaknya sendiri. Ketika ada tamu agung datang, Nabi Samuel, yang khusus disuruh Tuhan mencari raja untuk menggantikan Raja Saul. Nah, ini catatan Alkitab ya. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. 1 Samuel 16 ayat 10. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Jadi 7 anak lewatin semua untuk dia lihat mana yang Tuhan pakai untuk menjadi raja berikut. Tetapi katanya Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Nah, sekarang kita melihat Samuel sekarang ini ada dalam kesulitan. Sebab jelas dia terima instruksi, kamu ke rumah Isai dan salah satu anaknya itu pilih jadi raja. Nah, sekarang 7 lewat nih. Dan nggak ada satupun. Jadi hanya ada 2 kemungkinan. Nomor 1, aku salah dengar. Ya. Nomor 2, anaknya masih ada yang lain. Maka sekarang kita lihat ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Emang nggak ada yang lain lagi anakmu? Oke. Nah, jawabnya Isai begini, masih tinggal yang bungsu, ya. Tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Nah, jadi jelas sekali Daud ini dianggap nggak bakal dipilih, jadi nggak usah disuruh datang. Tapi justru yang oleh manusia nggak dianggap itu, justru malah jadi. Ya. Nah, setelah Daud ini diurapi oleh Samuel, yaitu dituangin minyak ya, sehingga semua orang rumah juga sudah tahu nih, adik kita yang paling bontot ini nih, ini jadi raja nih. Sekalipun sudah demikian, tetap aja nggak dianggap oleh saudaranya.
ketika terjadi perang, maka calon raja ini nih, yang diurapi ini nih, itu dikasih tugas. Tahu nggak tugasnya apa? Ngantarin rantangan. Itu tuh kerjanya tuh, ya. Disuruh ngantarin rantangan, ya. Di 1 Samuel 17 ayat yang ke 28, dia tiba di medan perang. Ini yang terjadi ya, pasal 17 dari 1 Samuel ayat 28 di versi BIMK. Bahasa Indonesia masa kini. Eliab, abang Daud yang sulung, mendengar Daud berbicara dengan prajurit-prajurit. Ia menjadi marah kepada Daud dan berkata, "Mengapa kau datang kemari?" Ingat ya, yang diomelin ini yang ngomel sudah tahu nih. Yang saya omelin ini adalah calon raja, adik saya nih, ya. "Siapa telah kau suruh mengurus domba-dombamu yang beberapa ekor di padang gurun itu?" Itu domba 2-3 ekor kau nggak diurus, ya. Siapa yang suruh ngurus? "Aku tahu kau berlagak berani, kau datang kemari hanya untuk melihat pertempuran, bukan?" Jadi oleh saudara-saudaranya, Daud ini tidak diperhitungkan. Lalu kemudian dia mau maju berperang. Oleh Raja Saul, itu juga tidak diperhitungkan. Kata raja, kamu nggak usah maju lah, pasti kalah. Kok si rajanya juga nggak kepikiran ya? Ini anak kecil berani banget. Kok bisa ya? Nah, kok dia nggak terinspirasi untuk mengatakan, anak kecil aja berani, masa saya nggak berani? Sebab, mestinya yang maju raja dong. Ya. Nah, oleh raja tidak diperhitungkan. Tapi oleh musuhnya pun Goliat tidak diperhitungkan. Ya. Goliat bilang, ya katanya, ini saya dianggap anjing ke aku katanya. Oke, kata si Goliat ini. Ya. Jadi dia dianggap remeh oleh Goliat, dan kita tahu apa yang terjadi ya. Raksasa tumbang oleh ketepel anak kecil. Yang tidak dianggap oleh siapapun juga. Setelah mengalahkan Goliat, tetap saja tidak diperhitungkan. Dia kabur sampai bertahun-tahun. Jadi ini benar-benar Daud ini cerita seorang underdog nih. Yang sepanjang perjuangannya itu, dari dia masih muda sampai jadi raja itu selalu underdog, nggak dianggap sama sekali. Tapi akhirnya dia berhasil dan menjadi raja paling sukses dalam sejarah Israel. Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus itu juga underdog? Zero. Mari kita baca Yesaya 53 ayat yang ke-3. Yesaya 53 ayat yang ke-3, saya baca bagian belakangnya ya. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesaya itu memandang ke depan dan diberikan penglihatan oleh Tuhan jauh sampai 700 tahun ke depan, dan melihat munculnya satu sosok yang disebut dengan nama Sang Hamba. Sang Hamba ini kemudian menebus dosa umat manusia. Jelas sekali bicara Mesias Tuhan Yesus. Nah, tapi kata Yesaya, dia itu tidak masuk hitungan. Dia nggak masuk perhitungan. Nggak masuk hitungan artinya begini, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara-saudara jadi pelatih dan perlu pemain, saudara nggak akan pilih Yesus. Kenapa? Tidak diperhitungkan. Kalau saudara ikut pilkada, tapi ini pejabat, nggak akan pilih Yesus. Kenapa? Tidak diperhitungkan. Kalau saudara-saudara pilih teman kerja, nggak akan pilih Yesus. Tidak diperhitungkan. Kalau saudara boleh pilih tetangga nih, nggak akan pilih Yesus. Kenapa? Tidak diperhitungkan. Kalau saudara punya anak dan kemudian cari mantu, nggak akan pilih Yesus. Tidak diperhitungkan. Bagi kita, dia tidak masuk hitungan. Satu orang anak muda bernama Nathanael, diajak teman-temannya nih, Nathanael, yuk kita ketemu tuh. Kayaknya kami berjumpa dengan Mesias nih. Ya. Jawabannya Nathanael tuh rada sengak. Dia nanya begini, Yohanes 1 ayat 46. Yohanes 1 ayat 46. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, ini namanya pertanyaan retorik. Udah tahu jawabannya, masih nanya juga. Ya. Tapi kira-kira jawabannya adalah, nggak usah disebut lah. Apa itu? Nggak ada. Tidak ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret, termasuk Yesus. Dari Nazaret pun enggak. Jadi tidak diperhitungkan. Saudara-saudara sekalian, memang Yesus itu dianggap sebagai zero, nol, underdog.
ketika dia mati di kayu salib, udah komplit lah sudah statusnya sebagai seorang underdog. Mengakhiri hidupnya melalui hukuman mati, mati sebagai seorang yang dalam catatan hukumnya Romawi adalah seorang penjahat. Tercatat di situ. Dihukum mati oleh gubernur Pontius Pilatus. Coba perhatikan lagi Yesaya 53 ayat yang ke-9. Yesaya 53:9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan perhatikan. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi sampai mati pun di antara penjahat-penjahat. Betul-betul underdog. Tetapi kubur kosong itu menjungkir balikkan pandangan ini. Bahwa sekalipun seumur hidup Tuhan kita itu dianggap sebagai underdog, nggak diperhitungkan sama sekali, tapi ternyata semua itu adalah salah. Saudara-saudara sekalian, tahukah saudara, bahwa saudara dan saya sebagai pengikut Yesus itu juga underdog. Ya. Coba sekarang saudara coba pikir ya, rasul-rasul kita, oke? Rasul-rasul kita itu dari 12 rasul itu 11 diantaranya itu orang utara, orang Galilea. Hanya satu saja yang adalah orang selatan, namanya Yudas Iskariot. Yang lain orang utara. Nah, orang utara itu masalahnya apa? Orang utara masalahnya begini. Orang utara adalah orang-orang yang dianggap udik, kampungan, bukan ibu kota. Orang dari utara sana, pinggir-pinggir, pojok di sana, ya. Nah, jadi tidak dianggap nih para rasul kita. Kemudian ketika gereja baru berdiri dan kemudian berkembang, itu yang jemaat mula-mula itu orang seperti apa? Mayoritas jemaat mula-mula yang non-Yahudi adalah budak. Orang-orang dianggap zero, underdog. Maka begini kata Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-26. 1 Korintus pasal 1 ayat 26. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Oke? Nah, dia bicara tentang situasinya nih, kondisinya. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, ya. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Perhatikan ya. Paulus bilang tidak banyak, bukan tidak ada ya, bukan tidak ada. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang, tidak ada konglomerat, tidak ada pejabat tinggi yang ada di situ. Nah, orang-orang pintar dipakai Tuhan nggak? Dipakai Tuhan. Orang-orang pintar dipakai Tuhan. Orang-orang hebat, orang-orang yang punya banyak itu dipakai Tuhan, dipakai Tuhan. Itu benar. Ya, kita punya banyak cerita kesaksian, orang-orang hebat, orang punya pengaruh dipakai Tuhan. Iya. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ. Kalau Tuhan hanya bisa pakai orang-orang hebat saja, orang-orang yang pintar, yang punya banyak-banyak hal gitu ya. Saya rasa Tuhan itu, istilah saya itu biasa-biasa aja. Tidak istimewa. Ya, begitu aja. Ya. Kalau Tuhan hanya bisa pakai orang-orang yang punya banyak, orang hebat, orang pintar. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kreatif. Tuhan yang punya kemampuan yang tak terukur. Yang bisa memakai orang hebat dan orang hina. Memakai orang pendidikan tinggi dan orang tidak sekolah. Dia bisa pakai siapa saja. Dan kalau kita perhatikan saudara-saudara sekalian, di dalam Matius pasal yang ke-9, itu ayat yang ke-36 sampai 38, kita membaca catatan begini. Ya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Jadi rupanya masalah SDM itu adalah masalah SDM di kerajaan Allah itu sudah 2000 tahun lalu. Kerjanya banyak nih, tapi pekerjanya dikit.
Jadi Tuhan itu menganjurkan, katanya begini, supaya doa, minta supaya dikirimkan tuayan. Tapi perhatikan, itu Matius 9 berakhir di situ. Lalu kemudian kalimat berikutnya itu Matius 10, di situ apa yang terjadi? Tuhan Yesus memanggil 12 muridnya. Nah, jadi Tuhan itu mencari pekerja-pekerja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini, bagaimana saudara dan saya? Sebagai orang-orang yang barangkali oleh dunia dianggap nol. Oleh orang-orang yang barangkali kita ini secara perhitungan manusiawi adalah orang-orang yang tidak dianggap, nggak diperhitungkan, orang-orang yang nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, saudara sekalian. Sebab yang namanya underdog, itu selalu, hitungannya itu selalu umur. Umur udah tua kali, barangkali. Atau terlalu muda, nggak dianggap. Atau barangkali karena faktor pendidikan, sekolahnya kurang. Atau cukup tapi salah, oke ya. Lalu kemudian barangkali hitung-hitungannya lagi adalah masalah soal asalmu. Asal dari mana nih? Oh, dari kampung sana. Aduh, nggak bisa. Atau barangkali masalahnya adalah duitnya. Kamu kurang kaya. Atau barangkali juga sukunya nih, rasnya nih. Oh, yang ini nggak bisa. Nah, itu underdog, saudara sekalian. Nah, Tuhan itu mencari underdog. Dia mencari orang-orang yang bersedia dia pakai untuk jadi berkat. Bagaimana caranya? Underdog bisa dipakai Tuhan. Mari kita lihat. Mari kita lihat adalah yang pertama, saudara sekalian, adalah begini. Yang pertama, nomor satu adalah serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Ada satu kejadian dicatat di Alkitab. Ribuan orang ikut Yesus, ikut terus, kemudian tiba di satu tempat, lokasi yang jauh dari kampung. Dan waktu itu sudah jam makan nih. Jadi orang-orang kelaparan dan mesti makan, udah lemes semua tuh, ya. Nah, dalam keadaan demikian nggak ada warung, tidak ada yang namanya restoran. Jadi mesti bagaimana? Lalu Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya. Dia bilang begini, tanggung jawab kalian, kasih mereka makan. Waduh, repot nih. Muridnya ada yang berkata demikian. Aduh, satu orang begitu banyak nih. Yang kedua, kita nggak bisa apa-apa. Kalaupun ada duit, nggak ada makanannya. Lalu tanya Tuhan Yesus, oke, apa yang ada? Akhirnya ketemu satu anak kecil, kasihan tuh anak kecil tuh, dimintain makanannya. Oke, ini ada 5 roti 2 ikan, tuh punya sekecil itu tuh, ya. Barangkali lagi nangis tuh, ya. Nah, lalu kemudian Tuhan itu mengambil 5 roti 2 ikan, dia memberkati roti dan ikan itu, mengucap syukur atasnya, kemudian dia berkata, bagi. Dan itu 5 roti 2 ikan dibagi dan bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki. Artinya ada anak kecil, jelas ada anak kecil ya yang punya makanan tadi itu. Jelas juga ada wanita yang tidak dihitung. Jadi sebenarnya ini lebih dari 5.000 orang nih. Nah, 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang lebih dan ada sisa banyak. Sebenarnya kalau kita berpikir nih, ini 5 roti 2 ikan ini sebenarnya cukup buat berapa orang? Ya. Kalau kita mau ngitung nih, ini paling banyak adalah ya paling ya 2 orang. Kenapa? Karena ini ikan ini bukan, jangan bayangin itu ikan paus ya, oke ya. Bukan, ini ikan mujair. Mujair, saudara sekalian. Ikan itu sampai sekarang kalau saudara ke Israel, pasti dikasih makan itu. Itu ikan mujair, kita dikasih makan ikan mujair. Jadi maksud saya kecil aja gitu, jangan bayangin gede banget gitu, enggak. Oke. Nah, ikan kecil saja bisa kasih makan 5.000 orang. Kuncinya itu ada di mana? Simple sekali. Kuncinya adalah karena roti dan ikan itu dikasihkan ke tangan Yesus dulu, baru dari situ terjadilah lipat gandaan itu. Jadi maksud saya, saudara sekalian, kalau saudara pikir-pikir, 5 roti 2 ikan hanya cukup untuk makan 2 orang. Tapi sekarang bisa kasih makan ribuan orang. Kuncinya cuma satu, karena dilewatkan ke tangan Yesus. Hidupmu barangkali, dari hitungan manusia, nggak ada yang bisa dibanggakan. Nggak ada yang bisa diperhitungkan. Tapi kalau hidupmu dilewatkan ke tangan Yesus, jadi beda. Underdog menjadi top dog. Ya. Yang hina bagi dunia, itu dipakai Tuhan. Untuk mempermalukan mereka yang dianggap orang-orang berhikmat. Itu cara kerja Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan mencari yang able, tapi yang available. Dia bukan mencari orang yang mampu, tapi orang yang mau. Kalau soal kemampuan, itu soal kecil buat Tuhan. Dia bisa memampukan orang. Yesaya 6, ayat yang ke-8. Yesaya 6 ayat 8 berkata demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata,
siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku. Utuslah aku. Bukan, ini aku, utuslah dia. Ya. Jadi yang menjadi masalah itu bukan seseorang itu bisa atau tidak. Tapi dia mau atau tidak. Asal dia mau, setelah dia mau, kemampuan itu diberikan. Kalau seumpama ya, ini umpama saja nggak akan terjadi sih. Diadakanlah balap mobil antara juara F1, ya, balap mobil Formula 1, Lewis Hamilton, dengan saya Sukirno Taryadi. Kira-kira siapa yang menang, saudara sekalian? Begini, dibuat sedemikian rupa ya, buat bantuin saya. Jadi saya sekarang nyetirin mobil F1, Ferrari, okay? Lewis Hamilton suruh nyetir bajai, okay? Menurut saudara-saudara, siapa yang menang? Yang menang tetap dialah, saya kalah. Kenapa? Karena mobil F1-nya saya tabrakin terus kiri kanan. Bajai jalan terus pelan-pelan, nyampe dia menang dia. Okay? Yang penting itu bukan soal alatnya. Yang penting itu yang pakai alatnya siapa. Itu yang penting. Ya. Saya kasih contoh lagi ya. Ole Bull. Ole Bull ini seorang pemain biola. Ya, top dunia, konser di mana-mana, ya, tahun 1800-an. Suatu hari Ole Bull ini jalan-jalan di hutan nih, di Norwegia nih, di negara asalnya itu, lagi jalan-jalan di hutan, dia nyasar. Dan nyasar nggak bisa kembali ke luar hutan. Dalam keadaan agak panik, ketakutan, dia makin jalan, makin masuk, dan melihat ada lampu. Dia ikuti lampunya, melihat ada satu gubuk. Nah, dia sampai di situ, dia kemudian panggil orangnya, keluarlah satu orang tua dari situ. Dan kata Ole Bull, saya nyasar di hutan, boleh nggak bantu saya mau kembali ke jalan besar. Nah, kata orang tua itu, aduh, udah terlalu malam nih, ya, ada bahaya juga. Gini aja, Anda stay di sini aja, besok pagi saya antar keluar. Demikianlah Ole Bull malam itu nginap di situ. Nah, malam-malam demikianlah berdua dengan orang tua itu, kemudian ini dikasih minum teh lah. Saya minum teh, orang tua ini ternyata punya biola. Biola rusak. Ambil biolanya, kemudian dia bilang sama, tanpa dia sadar, ini Ole Bull adalah pemain biola paling hebat sedunia. Ini orang tua bilang, dengerin saya main biola ya, daripada bengong, saya hibur deh. Keluar bunyi ngak-ngek-ngok, malumlah itu biola setengah rusak, yang main pun juga memang nggak bisa apa-apa. Nah, Ole Bull itu dengan sopan mendengarin, terus berkata demikian, boleh nggak saya yang main? Orang tuanya nanya, emang bisa? Pernah belajar dulu. Oke, kasihkanlah main. Kayak di setel sama Ole Bull. Setel. Kemudian dia mainkan biola setengah rusak itu. Dan kemudian di hutan itu bergemalah suara musik yang sangat amat indah sekali. Dan orang tua itu tersungkur jatuh. Dan nangis. Ole Bull berhenti main, tanya gini, kenapa, ada apa, Pak? Ada apa? Orang tuanya itu berkata demikian. Saya tidak pernah mengira sama sekali biola jelek begini, suaranya bisa begitu bagus. Saudara-saudara sekalian, bukan masalah alatnya, tapi siapa yang pakai alat itu. Hidupmu mungkin nol. Orang bilang underdog, nggak dianggap. Tapi kalau Tuhan yang memakai saudara, saudara akan menggoncangkan dunia. Itu yang pertama. Serahkan hidupmu kepada Yesus. Tapi ada yang kedua, saudara-saudara sekalian. Yaitu bahwa kita ini perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus yang memberikan kemampuan dan kuasa. Ya. Saya ajak saudara-saudara membaca dari Keluaran pasal yang ke-35. Ayat 30. Saya akan bacakan ya. Keluaran 35:30. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Kalau saudara baca lanjut di situ, itu bicara soal batu permata dan soal tentang kayu. Kemudian satu orang lagi, ayat 34 adalah yang namanya Aholiab bin Ahisamak dalam hal menenun. Ya. Jadi ini ada dua orang.
yang katanya mendapatkan kemampuan untuk mereka itu bisa mengerjakan berbagai hal yang menyangkut pertukangan. Bezalel ahli soal pertukangan bahan dari kayu dan logam mulia, kemudian Aholiab ahli tenun. Tapi begini saudara itu perlu tahu aslinya itu sebenarnya mereka ini siapa? Mereka ini dalam kisah ini baru 3 bulan keluar dari Mesir. Waktu di Mesir mereka kerjanya apa? Saya kasih tahu, tukang bata. Kerja mereka itu cuma bikin batu bata. Nah, si tukang bata ini sekarang menjadi ahli tukang yang hebat. Karena apa nih? Jelas ayatnya mengatakan bahwa Allah memenuhi mereka dengan rohnya. Jadi kuncinya itu ada pada yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memberikan kemampuan untuk seseorang itu bisa sungguh-sungguh melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya. Ya. Roh Kudus itu adalah kunci, saudara-saudara sekalian. Ya. Kalau saudara membaca di Alkitab, tadi saya sebut Yeftah, anak pelacur yang kemudian dipakai untuk memenangkan peperangan, itu penuh dengan Roh Kudus. Yusuf itu dari dalam penjara dibawa keluar dan kata Firaun, ini orang penuh dengan Roh Allah. Kemudian namanya Daniel, ketika diperkenalkan oleh ratu, ratu mengatakan kepada cucunya itu, ini orang penuh dengan roh. Jadi demikianlah roh itu menjadi kunci kalau kita perhatikan lagi umpama contoh Tuhan Yesus. Di kisah pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 dan 38 itu dikatakan demikian. Ayat 38 saja kita baca, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Akibat dari itu adalah dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Jadi bolak-balik kita menemukan bahwa Roh Kudus itu adalah kunci untuk memampukan seseorang untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuan yang sebenarnya. Saya kasih contoh lagi ya. Pencurian Pentakosta di Jalan Azusa tahun 1906. Itu ada namanya Jenny. Ya. Jenny ini wanita kulit hitam ya. Keluarganya dulu adalah budak. Ketika sedang berdoa dan alami kepenuhan Roh Kudus, Jenny ini maju ke piano dan tanpa pernah dia itu les kursus, tanpa pernah pegang piano seumur hidup, mendadak saja di bawah pengurapan Roh Kudus, dia main piano dengan bagus sekali. Dan itu ilmu nggak hilang sampai dia meninggal. Ya, sekali lagi, nggak pernah les, nggak pernah kursus, nggak pernah diajar, nggak pernah pegang piano sebelumnya, mendadak bisa. Itu Roh Kudus. Jadi saya bisa katakan tanpa Roh Kudus kita itu cuma seperti kayak cerita dongeng ya, Pinocchio. Pinocchio itu kan cuma patung mati. Demikianlah kita tanpa Roh Kudus seperti itu. Dengan Roh Kudus kita seperti Pinocchio yang kemudian menjadi manusia. Ya. Jadi hidup. Jadi bisa berbuat banyak. Jadi karena itu saudara-saudara sekalian, mintalah kepada Tuhan Yesus untuk memenuhi kita sekalian. Membaptis kita sekalian dengan Roh Kudus. Dia adalah yang membaptis. Dengan Roh Kudus, mintalah kepada dia, dia akan lakukan itu. Sehingga kita diberikan kemampuan. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, adalah begini. Yaitu bahwa semua talenta kita, itu mesti dipakai untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Ya, saya akan bacakan dari Keluaran 36 ayat 1. Keluaran 36 ayat 1. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus. Jadi saudara-saudara sekalian, penting bahwa semua keahlian talenta yang kita miliki itu dipakai untuk apa? Dalam hal ini dipakai untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, untuk kerajaannya, untuk memuliakan namanya. Saudara tahu satu hal di dunia ini, bahwa dunia tidak kekurangan orang bertalenta. Orang bertalenta itu banyaknya bukan main. Tentu Bapak Ibu tahu ya, yang namanya contoh seperti acara ini, Britain's Got Talent. Atau barangkali acara-acara America's Got Talent, Indonesia Got Talent, itu kan talent semua itu. Itu acara itu ada di 68 negara, memunculkan talenta tersembunyi, orang-orang yang tiba-tiba bisa muncul gitu ya. Nah begini, jadi talenta itu nggak kurang. Ya. Orang bertalenta itu banyak sekali.
Tapi orang bertalenta yang bersedia memberikan talentanya untuk kepentingan Tuhan, itu tidak banyak. Dan kalau ada orang demikian, yang bersedia mempersembahkan hidupnya untuk kepentingan Tuhan, untuk kerajaannya, maka kita tahu satu hal, bahwa orang demikian akan dipakai Tuhan. Pendeta D.L. Moody. D.L. Moody ini dipakai Tuhan untuk kebangunan rohani di Amerika dan di Inggris. Sampai sekarang masih ada sekolah kitab Moody. Ya. Jadi Moody ini dipakai Tuhan luar biasa sekali. Cuman satu saja Moody itu, sekolahnya kurang. Jadi kalau dia ngomong dalam bahasa Inggris, grammarnya jelek sekali. Mungkin kita-kita ada yang lebih bagus grammarnya daripada D.L. Moody. Pernah satu kali dia berdoa di muka umum, itu dimarahin sama satu tante. Kenapa? Grammarmu kurang bagus. Masa berdoa kayak gitu? Tahu nggak jawabannya apa? Saya berdoa bicara sama Tuhan, bukan sama kamu. Nah, kenapa dia dipakai Tuhan luar biasa? Coba dengerin. Suatu hari dia ketemu sama satu orang bernama Henry Farley. Pendeta di Inggris. Henry Farley itu berkata demikian. Saya bacakan kutipannya ya. Kata Henry Farley kepada D.L. Moody. Dunia masih belum melihat apa yang Allah bisa perbuat dengan seseorang yang mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Dia. Dunia masih belum melihat apa yang Allah bisa perbuat dengan satu orang yang mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Dia. Dan Moody berkata, I'll be that man. Saya akan jadi orang tersebut. Jadi apabila seorang itu mempersembahkan sepenuhnya dirinya kepada Tuhan dan kepada kerajaannya, maka kita akan melihat apa yang Tuhan bisa lakukan. Dan yang Tuhan bisa lakukan itu mengejutkan sekali. Bahwa orang tidak sekolahan ini akhirnya menjadi alat Tuhan membawa kegerakan rohani di banyak negara. Tahun 2017, tanggal 4 Desember, 400 pemain musik kumpul untuk membawakan satu konser yang namanya itu aneh sekali. Ya. Symphony for a Broken Orchestra. Simfoni untuk satu orkestra rusak. Orkestra rusak, saudara sekalian. Begini. Di kota Philadelphia, mereka itu mengumpulkan alat musik yang rusak. Kemudian dikasih kepada para pemusik ini, 400 orang ini. Dan mereka disuruh ikut orkestra dengan memainkan alat musik yang rusak. Rusaknya kayak apa nih? Saya tunjukkan foto-fotonya. Ya, umpama ini alat musik ini kayak biola tapi ukuran gede. Namanya apa sih? Cello kali ya, cello. Oke, cello itu sudah nggak ada kepalanya. Ya. Nah, kemudian biola juga sama. Ya, biola kadang ada tinggal tali satu lah atau kepalanya nggak ada gitu. Nah, pertanyaan saya adalah begini, saudara sekalian. Gimana caranya seorang memainkan alat musik yang namanya biola tanpa ada kepalanya itu? Nah, para pemusik ini disuruh mikir. Kalau mikirin gimana caranya, apa yang bisa dilakukan? Sebagian biola bukan digesek, tapi diketok, tok, 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 seperti itu. Ya. Nah, jadi mereka itu disuruh main. Oke? Kalau mau dengar itu di YouTube ada, tapi saya coba munculkan videonya, saudara sekalian, ya. Untuk kita dengar bagaimana alat musik yang udah dibuang sebenarnya, ternyata bisa diambil lagi dan kemudian bisa menjadi sesuatu alat dipakai menghasilkan satu musik yang indah dalam suatu konser. Coba sekarang kita dengerin ya, bagaimana mereka mainkan musiknya itu seperti apa. Coba kita dengar.
Saudara-saudara sekalian, ketika saya nonton video ini, saya akhirnya sadar bahwa semua kita ini sebenarnya adalah seperti alat rusak. Semua kita ini rusak karena apa? Rusak karena dosa. Barangkali sebagian casing masih bagus nih, ya. Tubuh masih lengkap, semuanya masih oke, casing bagus, ya. Sebagian lagi barangkali casing rusak. Begini loh, casing bagus pun tetap rusak. Dalamnya rusak. Kita dirusak oleh dosa. Ya. Banyak dari kita, saudara-saudara yang ikut ibadah ini, yang terluka oleh berbagai hal. Ya. Oleh trauma masa lalu, oleh kejadian masa lalu, barangkali pernah berbuat salah besar atau gagal besar, barangkali ada kejadian yang gak enak terjadi dalam hidupmu, barangkali masa lalu yang kelam. Jadi semua kita ini adalah barang rusak. Rusaknya sedikit ataupun banyak. Ya. Sebagian besar lagi kita orang-orang yang tidak dikenal, tidak dianggap. Saya pengen berkata demikian, jikalau saudara sungguh-sungguh rindu Tuhan pakai, ya, maka mari kita izinkan Sang Maestro Agung, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memakai alat rusak ini. Seperti saya, alat rusak ini. Untuk Tuhan boleh pakai menjadi berkat. Untuk Tuhan boleh pakai alat rusak ini untuk kemuliaan namanya. Sekali lagi, kuncinya itu bukan pada mampu atau tidak, tapi mau atau tidak. Kita bisa lihat contohnya. Satu orang perempuan yang kawin cerai 5 kali. Kalau gereja zaman sekarang nih, kayaknya kalau kawin cerai 1 kali aja, sudah susah dia untuk dipakai. Tapi Tuhan Yesus memakai wanita yang sudah kawin cerai 5 kali untuk menangkan satu kota. Misionaris pertama yang Tuhan Yesus utus, seorang perempuan yang hidupnya itu berantakan, yang kesumur saja menghindari orang, nggak mau dilihat orang. Seorang yang dianggap zero, nol, underdog. Dan itu adalah alat Tuhan. Saudara-saudara terkasih, bagi kita yang selama ini dianggap lemah, bawa sial, kita dianggap bodoh, nggak ada gunanya lagi. Saya berkata begini, Yesus sanggup memakai dirimu. Yesus sanggup memakai keadaanmu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Asal kunci cuma satu, M-A-U, mau. Dan jika saudara mau, pada hari ini, saya mau berdoa saudara, kalau saudara mau Tuhan pakai jadi berkat, dari semula seorang underdog nggak dianggap, zero, nol, untuk Tuhan boleh pakai kita, ala-ala rusak ini. Jika saudara sungguh mau, saya ajak saudara-saudara sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Yesus, Maestro Agung kita, yang sanggup untuk menyatakan kuasa yang besar atas saudara dan saya. Ya. Kita datang ke hadapan Tuhan, saya ajak kita semua datang, dan kemudian bolehkah saya undang saudara untuk taruh tangan saudara di dada, jika saudara sungguh-sungguh mau untuk Tuhan pakai. Tuhan Yesus, Tuhan lihat setiap tangan yang ditaruh di dada pada hari ini. Itulah saudara-saudariku ya Tuhan, yang dengan segala kekurangan yang ada, dengan segala kelemahan yang ada, itu bersedia untuk Tuhan pakai. Tuhan lihat satu persatu ya Tuhan. Setiap tangan yang ditaruh dada, Tuhan lihat, perhatikan. Dan mari Tuhan Yesus, ambil alih hidup mereka Tuhan. Ambil alih hidup mereka Tuhan, dan pakailah hidup mereka yang di mata manusia tidak ada apa-apa. Jadikan itu berkat besar bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan berkat dan kuasa-Mu Tuhan atas saudara-saudariku. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu sungguh besar atas kami sekalian. Gak bisa pakai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Saudara sekalian, mari sekarang kita masuk dalam perjamuan. Kita seperjamuan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus ya. Mari kita persiapkan roti dan anggur kita untuk kita bersama semeja dengan Tuhan kita. Kalau saudara terima roti dan anggur seperti demikian, mari kita sama-sama buka. Kalau tidak saudara punya anggur dan roti sendiri dari rumah,
Mari sama-sama kita datang ke hadapan Tuhan. Dalam perjamuan ini, saudara sekalian, ada berkat-berkat besar, janji-janji tersedia buat kita sekalian. Yesus berkata demikian, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga." Dia berkata demikian, "Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Ini luar biasa sekali. Janji hidup kekal buat saudara dan saya yang terima perjamuan ini. Terus Yesus berkata demikian, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Inilah janji kebangkitan akhir zaman. Saudara dan saya terima perjamuan ini. Saudara sekalian, Yesus juga berkata demikian, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Jadi ini kembali satu janji, suatu persekutuan yang intim sekali antara kita dengan Tuhan. Itu sebabnya pada saat ini, saudara-saudara sekalian, angkatlah roti di tanganmu, saudara sekalian, dan kita akan masuk dalam perjamuan ini. Dengarkanlah kata-kata ini. "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan," yaitu Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang diserahkan bagi kami, dipecah-pecahkan bagi kami, yang kami makan pada hari ini dengan penuh iman, percaya, dan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama. Angkatlah cawan di tanganmu, saudara sekalian, dengarkan kata-kata ini. Demikian juga, Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Terima kasih Tuhan Yesus. Cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah yang suci, darah yang tercurah di Kalvari. Kami terima dan minum dengan penuh iman, percaya, dan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama. Demikianlah Tuhan Yesus. Setiap janji-janji yang Tuhan sediakan melalui perjamuan kudus, kami terima sepenuhnya buat kami. Kiranya Engkau nyatakan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit saat ini, yang mungkin ada di ICU, di rumah sakit, atau isoman di rumah. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, kuasa yang ajaib dinyatakan atas saudara-saudara kami ini yang sedang sakit COVID ini, Tuhan. Sehingga Tuhan, mereka alami suatu jamahan Tuhan yang menyembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami doakan yang lagi sakit, bukan COVID, sakit yang lain juga. Kuasa yang ajaib itu juga dinyatakan, kesembuhan menjadi bagian kami, seperti kata firman-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, kami semua telah menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, bukan sakit badan, tapi sakit dalam batin, sakit dalam jiwa. Mereka yang alami tekanan berat sekali dalam jiwa mereka, mereka yang sedang stres, yang lagi depresi, mereka yang sedang alami berbagai gangguan, ya Tuhan. Juga yang sakit rumah tangganya, sakit keluarganya, sakit hubungannya. Mereka yang sakit pekerjaannya, sakit bisnisnya. Mereka yang sakit masa depannya. Hamba berdoa pada hari ini, Tuhan, Kau nyatakan kesembuhan-Mu Tuhan, atas bagian-bagian hidup kami yang sakit, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami terima kesembuhan ini dengan sepenuhnya. Terima kasih dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami mendoakan pada hari ini bangsa kami yang dalam keadaan sakit juga. Ada banyak krisis terjadi. Tuhan, kami doakan saat ini supaya Tuhan nyatakan berkat-Mu, kemurahan Tuhan atas Indonesia, sehingga pandemi ini segera berlalu, ya Tuhan. Kami berdoa juga di berbagai bangsa-bangsa. Demikian juga hal yang sama boleh terjadi, ya Tuhan. Kesembuhan menjadi bagian dari bumi ini. Tuhan, terima kasih. Kami memohonkan juga Tuhan menyatakan berkat-Mu atas Presiden kami Joko Widodo, supaya Tuhan boleh memberi dia kekuatan dan tuntunan membawa bangsa kami lepas dari pandemi ini. Berkatilah pemimpin bangsa kami, ya Tuhan. Kami berdoa pemimpin gereja, juga Engkau limpahkan berkat-Mu Tuhan. Pimpinan Gereja Betel Indonesia, Tuhan menyatakan berkat-Mu Tuhan atas hamba-Hamba-Mu, para pemimpin kami. Mereka boleh jadi dipakai Tuhan, jadi berkat, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah tim media,
Berkatilah tim Praise and Worship Tuhan. Nyatakan kuasa atas mereka, Tuhan pakai mereka jadi berkat. Berkati mereka berulang tahun. Di minggu yang sudah lalu juga, anugerah, pertolongan Tuhan, limpahan berkat Tuhan dinyatakan bagi saudara-saudari kami ini. Sekarang ya Tuhan Yesus, kami akan segera berpisah satu dengan yang lain. Turunkan anugerah berkat-Mu Tuhan atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Saudara, saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin, amin. Terima kasih Yesusku, puji syukur.